Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan membahas buku pelajaran tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Nah, bila adik-adik tidak mempunyai buku, bisa ikuti video ini. Dan jika ingin lebih lengkapnya, nanti saya akan men-scankan dan mengirimkan link video di deskripsi atau di akhir video mengenai buku-buku dan lembar-lembar yang akan dipelajari saat ini. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, kegiatan belajar 1, penemu yang mengubah dunia. Tujuan kegiatan pembelajaran pertama. Jadi di video ini akan ada 3 pembelajaran dengan masing-masing mata pelajaran berbeda. Yang pertama itu kita akan mempelajari pelajaran IPA. Nah, adik bisa lihat di halaman 3 di bukunya mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, yang pertama rangkaian listrik. Saya akan menjelaskan sejarah listrik terlebih dahulu. Jadi, listrik pertama kali ditemukan oleh seorang cendekiawan asal Inggris bernama Michael Faraday. Dia lahir pada 22 September 1791 di Mewington Butts. Nah, yang pertama dia temukan yaitu tentang induksi elektromagnetik, yaitu di mana adanya gejala munculnya GGL atau gerak gaya listrik induksi dan arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Nah, dari sini teori ini Michael Faraday terus mengembangkan penemuannya hingga dia adalah orang yang pertama menciptakan motor listrik. Nah, ini contoh motor listrik yang awal-awal diciptakan dan sekarang berkembang seperti sekarang. Ini sudah canggih. Contohnya adik-adik bisa lihat di pompa air yang ada pada rumah adik-adik. Nah, pertanyaannya, apa itu rangkaian listrik? Jadi, rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, contoh barang-barang atau alat rumah tangga yang penggunaannya memakai listrik. Peralatan ini di dalamnya tersusun atas komponen-komponen rangkaian listrik. Apa saja komponennya? Kita lihat. Selanjutnya, listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu listrik statis dan listrik dinamis, di mana pertama saya akan menjelaskan listrik statis. Apa itu listrik statis? Yaitu suatu fenomena kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Nah, listrik statis ini adik-adik bisa contohkan di rumah. Alat yang diperlukan cuma 2, yaitu penggaris dan juga potongan-potongan kertas kecil. Nah, sebelum penggaris ini, adik bisa lihat penggaris ini didekatkan ke potongan kertas kecil. Adik-adik harus menggosok penggaris ini beberapa menit ke rambut adik-adik ataupun ke kain. Setelah itu kita dekatkan ke potongan kertas, maka akan terjadi gaya listrik statis, yaitu penggaris ini akan menarik potongan kertas kecil ini walaupun tarikannya tidaklah terlalu besar. Nah, selanjutnya fenomena listrik statis itu bisa kita lihat pada petir. Ini juga merupakan salah satu contoh listrik statis yang ada di alam.
Baik, selanjutnya listrik dinamis. Jadi apa itu listrik dinamis adik-adik? Jadi listrik dinamis itu adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Contohnya, baterai. Jadi baterai itu dia dapat menyimpan listrik dinamis. Saat baterai ini dipasangkan ke senter, di mana senter ini mempunyai lampu, maka listrik yang ada di dalam baterai ini bergerak ke lampu sehingga dapat menyalakan lampu yang ada pada senter tersebut. Selanjutnya contohnya yaitu pada penerapan mainan mobil-mobil adik-adik seperti mobil Tamiya, itu juga menggunakan prinsip listrik dinamis, di mana apabila baterai, ini baterainya, baterai dihubungkan ke motor listrik, maka listrik yang ada dalam baterai ini akan mengalir ke motor listrik ini sehingga akan menghasilkan putaran pada motor listrik dan mengakibatkan ban ini bergerak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang terdiri dari dua buah lampu atau lebih yang disusun atau diatur secara berderet atau berurutan. Adik-adik bisa melihat di bukunya di halaman 7. Ini adalah contoh rangkaian seri. Di sini contoh rangkaian seri 2 lampu dan di sini contoh rangkaian seri 3 lampu. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan rangkaian seri tersebut. Nah, untuk tugas adik-adik seperti di halaman 12 sampai 13. Di sini adik-adik disuruh menyebutkan nama dan fungsi-fungsi komponen yang ada pada gambar tersebut. Contoh, ini gambar senter yang telah dibongkar-bongkar. Jadi adik-adik harus menyebutkan nama komponen yang ditunjuk dan fungsinya. Saya kasih contoh. Contohnya di sini nomor 1 yang ditunjuk adalah namanya baterai. Terus tulis apa fungsi baterai tersebut dalam rangkaian senter tersebut. Oke. Terus tugas yang kedua, adik-adik disuruh menuliskan dan menjelaskan apa perbedaan listrik statis dan dinamis. Sudah kakak jelaskan di slide-slide sebelumnya. Selanjutnya, bagian C, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Nah, adik-adik tuliskan pengertian daripada rangkaian seri tersebut. Terus selanjutnya bagian D, adik-adik disuruh menggambarkan rangkaian seri secara sederhana. Nah, di buku ada lembar kosong, tapi jangan coret di buku ya. Di buku tulisnya nanti adik-adik disuruh menggambar bagaimana itu gambar rangkaian seri secara sederhana. Nanti kakak akan memberikan contohnya di video selanjutnya. Nanti ada di akhir video ini atau di kolom deskripsi. Selanjutnya di tugas yang terakhir, adik-adik diberikan tugas yaitu membuat rangkaian seri dengan mengikuti lembar kerja praktikum. Nah, setelah menggambar di bagian D, gambar yang adik-adik kerjakan harus direalisasikan atau dipraktikkan di rumah adik-adik. Bagaimana itu gambar rangkaian seri secara sederhana, dan nanti di bagian E adik-adik harus praktikum dengan benda-benda aslinya. Nanti kakak akan contohkan. Baik, itulah tadi pembelajaran pertama. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kedua dengan mata pelajaran IPS. Nah, apa saja tujuan dari pembelajaran ini? Yang
Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dalam bentuk tabel dengan sistematis. Pertama, kita harus mengetahui apa itu modernisasi. Modernisasi dalam ilmu sosial adalah suatu bentuk perubahan atau transformasi dari keadaan kurang maju atau kurang berkembang menjadi keadaan lebih baik dengan harapan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, makmur, dan juga bermartabat. Modernisasi dapat juga diartikan sebagai berkembangnya atau meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih maju atau lebih canggih dari sebelumnya. Nah, contoh-contoh dari modernisasi tadi, contohnya seperti ini. Sebelum ada listrik, masyarakat pada umumnya di Indonesia menggunakan lampu minyak dan juga lilin. Nah, setelah ada listrik, kita di sini masyarakat Indonesia sudah memakai lampu pijar, dan setelah lampu pijar ada, dikembangkan lagi menjadi lampu LED seperti sekarang. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini apa? Dulu waktu lampu minyak tidak fleksibel. Ketika minyaknya habis, kita pasti akan menambahkan minyak lagi. Tidak seperti lampu yang sekarang, tidak perlu lagi penambahan. Cukup dengan tekan tombol saklar dan lampunya akan menyala, dan kita bisa mematikannya sesuai dengan yang kita mau. Nah, sebelum ada listrik, kita lihat peralatan seperti rumah tangga, contohnya setrika. Dulu masih pakai bara atau arang di dalamnya. Kemudian sekarang sudah canggih setelah menggunakan listrik. Coba bayangkan ketika adik di zaman sekarang masih menggunakan setrika ini, pasti tidak habis pikir bagaimana adik ketika setrika ini sudah tidak panas, kita akan menambahkan kembali arang yang baru, dan itu sangat-sangat tidak fleksibel untuk kehidupan sekarang. Nah, tugas adik sekarang sangatlah mudah dibanding tugas sebelumnya, yaitu hanya menuliskan 3 pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat di sekitarmu. Jadi, di zaman modern ini, sekarang kan tidak lagi memakai minyak, tetapi kita memakai bola lampu seperti yang kakak jelaskan tadi. Jadi di sini adik disuruh apa pengaruh bola lampu tersebut bagi kehidupan masyarakat di sekitarmu. Baik, kita lanjut materinya ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran ketiga. Di sini pelajarannya yaitu SBDP. Kita pertama masuk ke tujuan pembelajaran yang ada di halaman 3, yaitu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Selanjutnya menyanyikan nada-nada sesuai dengan intervalnya dengan tepat. Apa itu interval nada? Kita pertama harus mengetahui apa dulu tangga nada. Jadi tangga nada itu susunan dari beberapa nada yang diatur sesuai dengan aturan interval atau jarak tertentu. Nah, di sini sudah kita mengetahui bahwa interval itu adalah suatu jarak tertentu dari nada tersebut. Jadi, interval nada adalah jarak antar satu nada dengan nada yang lain. Pengertiannya ada di buku di halaman 8. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana kita dapat mengetahui berapa interval yang ada pada sebuah lagu atau sebuah nada. Contohnya, di sini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini ada 4 pembagian interval lagu. Pertama, lagu nada atau yang berjarak 1/2 nada, yaitu ada di mi fa. Jadi mi fa. Jadi di sini mi dengan fa jaraknya 1/2 nada, dan si la. Si la. Di sini jaraknya 1/2 nada juga. Selanjutnya, nada yang berjarak 1 nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la. Do, re, mi, fa, sol,
dan sol, la. Itu satu nada. Selanjutnya, nada yang berjarak 1/2 nada, yaitu ada pada nada re fa, mi sol, dan la do. Re fa, re dengan fa, mi dengan sol, dan la dengan do. Nah, ini jaraknya 1/2 nada. Selanjutnya, interval yang paling tinggi yaitu berjarak 2 nada, yaitu ada pada do mi dengan fa la. Do mi dengan fa la. Do mi dengan fa la. Nah, ini jaraknya berjarak 2 nada. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan contoh interval nada. Contohnya di sini do re, di sini ada angka 1, berarti interval 1, dan re mi adalah 1 juga. Kita akan lihat di penjelasan tadi yang berjarak nada 1, do re dan re mi. Do re dan re mi itu 1 nada. Nah, di sini 1 nada, 1 nada. Terus kita cek 1/2 nada, yaitu mi fa. Kita lihat sebelumnya mi fa itu 1/2. Jadi sesuai ya adik-adik. Nah, kita langsung masuk di tugas. Nah, tugasnya di sini adik-adik harus menuliskan interval nada pada setiap lagu atau kata di sini. Kita lihat contoh 5/3, 5/3. Kita lihat 5 itu apa dan 3 itu apa. Kita lihat. Jadi 5 itu sol dan 3 itu mi. Jadi sol ke mi. Lihat, sol ke mi. Sol ke mi atau mi ke sol. Kita lihat, ini dia mi sol. Jadi jarak intervalnya dia 1/2, 1/2 nada. Kita lihat, ini dia 1/2 nada. Jadi adik-adik menuliskan di bukunya 1/2 nada. Selanjutnya 3/5 sama saja 1/2 nada. Selanjutnya adik tuliskan semua di sini, ini di sini. Selanjutnya kita melangkah ke sebelah. Adik juga tuliskan di sebelah di sini. Kita lihat 5/3, saya seperti tadi 1/2 nada. Selanjutnya 3/1. Kita lihat 3/1. 3 itu mi, 1 itu do. Kita lihat do mi atau mi do. Kita lihat yang di sini. Ini dia berjarak 2 nada, do mi. Kita lihat yang kakak sudah tuliskan. Nah, 2 nada. Jadi adik-adik melanjutkan interval yang ada di sini seperti ini. Ini lihat ada 4 baris, 1 2 3 4. Di sini juga 1 2 3 4. Jadi adik-adik lanjutkan titik-titik yang kosong ini. Nah, itu untuk tugas di pembelajaran ketiga ini. Nah, mungkin sekian dari video kakak kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel kakak ini. Setelah ini akan ada video-video terbaru dari kakak lagi untuk sebagai bahan ajar adik-adik yang sekarang lagi daring di rumah. Terima kasih. Kalau adik ingin melihat simulasi rangkaian, nanti ada kakak sertakan di sini. Terus untuk buku pelajarannya adik tinggal klik di sini. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat.